Kisah ahli ibadah yang diajukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab ini disebutkan, Abu bin Hisham adalah seorang ulama yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk itu berada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisham. "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu Hisham semakin kaget dan sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat itu. Lalu Abu bin Hisham penasaran dengan barang yang dibawa malaikat. Ada sebuah buku catatan yang sangat tebal. Dia bertanya mengenai buku tersebut. "Wahai malaikat, buku siapakah yang engkau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah," kata malaikat. Abu bin Hisham berharap namanya ada di buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya apakah namanya tercantum di dalam buku itu. Hal ini wajar saja, karena Abu bin Hisham adalah orang yang sangat rajin beribadah, sering sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah oleh malaikat itu, dan sayangnya nama Abu bin Hisham tidak tercatat di dalam buku tersebut. Abu bin Hisham meminta malaikat memeriksa kembali buku tersebut. Barangkali namanya terlewat dari daftar. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Lalu Abu bin Hisham seketika gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah, kata Abu bin Hisham dalam tangisnya. "Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya, "Kenapa Allah sampai melarang malaikat mencatat namaku? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" Kata Abu bin Hisham, "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, engkau tidak jenguk dan tidak beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah," kata malaikat. Abu bin Hisham kaget luar biasa. Lalu dia tersadar, ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan Kholik semata, namun juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Kisah ini diabadikan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifat As-Soffah. Dari Ali Al-Muwafiq ia berkata, "Aku mendengar Hatim berkata, ketika aku berkeliling, tiba-tiba saja seseorang berkebangsaan Turki melemparku dan menangkapku dengan tali lasso hingga aku terjatuh. Ia turun dari kudanya dan langsung berada di atas dadaku dengan memegang jenggotku yang lebat ini. Setelah itu ia mengeluarkan pisau untuk menyembelihku. Demi Allah, hatiku sama sekali tidak berada pada dirinya atau pada pisaunya, akan tetapi ada di tangan Allah. Hanya keputusannya yang aku tunggu. Lalu aku berdoa, ya Allah, jika engkau memutuskan agar aku disembelih olehnya, maka aku pasrah, karena aku hanya milikmu." Ketika aku sedang berkata demikian, dan ia sedang duduk di atas dadaku dengan memegang jenggotku untuk menyembelihku, tiba-tiba saja orang-orang muslim melemparinya dengan panah dan tepat mengenai tenggorokannya. Akhirnya ia pun terjatuh
Dan aku langsung berdiri untuk mengambil pisau dan menyembelihnya. Ini semua memberikan pelajaran bahwa hati kalian berada dalam kekuasaan Allah, agar kita semua dapat melihat indahnya keajaibannya yang tidak pernah kalian lihat. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Suatu hari, seorang laki-laki bertanya kepada Iyas mengenai hukum arak. Iyas menjawab, "Itu haram." Laki-laki itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau air?" "Halal," jawab Iyas. "Kalau anggur?" "Halal." "Kalau kurma?" "Halal." Laki-laki itu terus bertanya lagi, "Jika semuanya dicampur, apakah menjadi haram?" Iyas menjawab, "Seandainya kedua tanganku aku penuhi dengan debu dan kulemparkan kepadamu, apakah itu akan membuatmu sakitan?" "Tidak," jawab laki-laki itu. "Kalau yang kulemparkan kepadamu jerami, apa itu juga akan membuatmu kesakitan?" "Tidak." "Jika yang kulemparkan kepadamu seciduk air, apakah itu akan membuatmu kesakitan?" "Sama sekali tidak." Iyas kemudian berkata, "Lalu bagaimana jika air itu dicampurkan dengan debu hingga menjadi tanah liat lalu mengeras seperti batu? Setelah itu kulemparkan kepadamu, apakah itu akan membuatmu kesakitan?" Laki-laki itu menjawab, "Wah, bisa-bisa aku mati karenanya." Iyas pun berkata, seperti itu bila semua barang-barang tersebut dicampur." Suatu ketika, seorang nelayan keluar rumah di pagi hari untuk mencari rezeki yang halal. Ia melemparkan jaringnya dan ternyata ia tak dapat memperoleh apa-apa. Sementara anaknya di rumah sedang merintih kelaparan. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah. Ketika matahari hampir tenggelam, Allah memberinya rezeki seekor ikan besar. Ia lalu memuji kepada Allah dan mengambil ikan tersebut dengan penuh keceriaan menuju ke rumahnya. Kebetulan ada seorang raja yang sedang bertamasya. Raja pun melihat nelayan tersebut. Lalu dia dihadapkan kepada sang raja. Melihat ikan yang ada di tangan si nelayan, sang raja merasa takjub dengan ikan tersebut. Akhirnya, sang raja merampasnya secara paksa untuk dibawa ke istananya demi membahagiakan permaisurinya. Sang raja mengeluarkan ikan tersebut di hadapan permaisurinya. Tetapi, tiba-tiba ikan tersebut berputar dan menggigit jari sang raja. Pada malam itu, sang raja tak dapat istirahat dan tak dapat tidur. Raja pun mendatangkan beberapa dokter. Dan para dokter merekomendasikan agar jarinya diamputasi. Meski telah dipotong jarinya, akan tetapi sang raja masih tetap tidak dapat istirahat karena racun telah menjalar ke seluruh tangannya. Para dokter kembali merekomendasikan agar tangannya diamputasi. Setelah diamputasi, akan tetapi sang raja masih juga tak dapat beristirahat. Bahkan dia berteriak-teriak dan meminta tolong karena racun telah sampai ke lengannya. Para dokter pun kembali merekomendasikan agar lengannya diamputasi. Kemudian sang raja dapat beristirahat dari rasa sakit secara fisik. Tetapi jiwanya belum tenang. Perlahan sang raja menyadari letak persoalannya. Orang-orang pun menganjurkan agar pergi ke dokter hati, yaitu ulama yang ahli hikmah. Sang raja pun berangkat ke tempat ulama dan mengisahkan tentang ikan tersebut. Sang ulama berkata kepadanya, "Kamu tidak akan tenang kecuali jika si nelayan telah memaafkanmu." Kemudian sang raja mencari keberadaan nelayan. Hingga akhirnya sang raja dapat menemukan si nelayan dan menjelaskan masalahnya kepadanya dan memintanya bersumpah agar si nelayan rela mengampuni dan memaafkannya.
Si nelayan pun memaafkannya. Lalu raja bertanya kepadanya, "Sumpah apa yang kamu ucapkan untukku?" Ia menjawab, "Saya hanya mengucapkan sebuah kalimat, yaitu, Ya Allah, Ia telah menunjukkan kekuatannya kepadaku. Oleh karena itu, tunjukkan padaku kuasamu pada dirinya." Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, tiba-tiba kami melihat beliau tersenyum, sehingga gigi seri beliau terlihat. Lantas Umar bertanya kepada beliau, "Apakah gerangan yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ada dua laki-laki di kalangan umatku yang berlutut di hadapan Rabbul Izzah. Salah satunya berkata, 'Ya Rob, ambilkanlah pahala untukku atas kezoliman yang dilakukan oleh saudaraku pada diriku.' Allah berfirman, 'Bagaimana engkau akan melakukan hal tersebut terhadap saudaramu, padahal tidak ada sedikit pun amal kebaikan yang masih tersisa pada dirinya?' Ia berkata, 'Hari itu adalah hari yang agung, hari-hari ketika orang-orang butuh agar dosa-dosanya dipikulkan.' Kemudian Allah berfirman kepada lelaki yang memohon tersebut, 'Angkatlah pandangan matamu dan lihatlah.' Ia pun mengangkat pandangan matanya. Dia berkata, 'Ya Rob, saya melihat beberapa kota dari emas dan gedung-gedung dari emas yang bermahkota mutiara. Untuk nabi siapakah ini semua? Atau untuk orang jujur siapakah ini semua? Atau untuk yang mati syahid siapakah ini semua?' Allah menjawab, 'Bagi orang-orang yang memberikan tiketnya.' Dia bertanya lagi, 'Ya Rob, siapa yang dapat memiliki tiketnya?' Allah menjawab, 'Kamu dapat memilikinya.' 'Dengan apa?' lanjutnya. Allah berfirman, 'Dengan memaafkan saudaramu.' Dia berkata, 'Sungguh saya memaafkan saudaraku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Peganglah tangan saudaramu, bawalah dia masuk ke dalam surga.' Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ketika itu, 'Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan di antara kaum muslimin.'